أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعلنا من أمة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. Wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur maka Allah akan tambah. Bagi ayyi ala rabbikum tukadzibun. Nikmat mana lagi yang kamu cintai? Begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kesehatan, kesempatan, diberikan kita banyak hal kenikmatan. Maka dari itu kita sebagai umat mukmin, umat Islam, wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita melihat di sekitar kita, di saat kita kemarau, kita membutuhkan hujan, Allah turunkan hujan. Di saat hujan yang lebat, kita membutuhkan kemarau, Allah turunkan kemarau. Apapun yang kita minta selalu Allah kasih, namun kita sering lupa, sering tidak menyadari akan hal kenikmatan yang diberikan Allah. Maka berbaik sangkalah kepada Allah, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah, karena setiap yang Allah jadikan pasti ada hikmah di balik itu semua. Baik wabah-wabah virus yang melanda pada saat ini, baik itu segala bencana alam yang melanda kita, itu merupakan ujian yang membuat kokoh iman kita kepada Allah, hingga kita makin yakin dan kenal kepada Allah. Walaupun Allah gaib, tetapi kita yakin melihat fenomena alam yang terjadi saat ini. Dari alam bahkan sampai kepada manusianya, diberikan Allah cobaan yang begitu berat dan masih sanggup kita melewatinya. Alhamdulillah. Kemudian sholawat serta salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah pilihan Allah. Beliau adalah pilihan para nabi untuk dijadikan imam, uswatun hasanah. Seluruh nabi beriman kepada Rasulullah. Bahkan iblis setan sekalipun tunduk kepala kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak kenal dengan Nabi Muhammad? Bahkan alam semesta ini semua kenal dengan Nabi Muhammad. Lahirnya Nabi Muhammad saja sudah membuktikan berapa banyak tentara bergajah yang merasa agung, hebat, hancur dibuat Allah untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Maka kirimlah burung ababil menghancurkan tentara-tentara bergajah. Lalu di saat kelahiran Nabi kita itu pula api yang tidak pernah padam menjadi padam. Karena itu dibuktikan Allah akan lahir kekasih Allah, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga pada perjalanan hidupnya beliau memberikan contoh tauladan. Dengan umur 63 tahun saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah bisa mengguncang dunia ini. Tidak ada sanggup pemimpin dunia dari zaman dulu sampai zaman akhir zaman. Semua mengakui kehebatan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena dia tahu Allah. Maka dari itu Rasulullah mengajarkan kita untuk ingat kepada Allah. Fazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, maka kamu akan beruntung. Saudara-saudara, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di seluruh penjuru dunia ini yang dapat menyaksikan video singkat ini, mudah-mudahan kita tahu siapa kita,
Manusia gelar kita ma artinya apa? Manusia yang dilupakan. Apa yang dilupakan? Kita ada yang kita lupakan. Maka ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira, lalu Allah katakan Iqra bismi rabbik, baca dengan nama Tuhanmu. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Nah, itulah yang kita lupakan, Allah. Ketika kita melihat sekitar kita, kalau kita membaca dengan nama Allah, maka timbullah rasa kasih sayang kita. Ketika kita melihat ke pasar apabila kita membaca Allah, maka timbullah bagaimana kejujuran dan keadilan dalam menimbang. Apabila kita bekerja sebagai petani, maka kita akan semangat ketika kita membaca dengan nama Allah. Apabila kita bekerja sebagai polisi, maka kita akan bertindak tegas, membela yang benar dan menegakkan dan menghancurkan kemungkaran. Apapun pekerjaan kita, selagi kita ingat kepada Allah, maka melawan lupa. Apa yang dilupakan itu yang harus kita ketahui. Dengan hadirnya Nabi Muhammad, ketika ia memberitahukan bacalah dengan nama Tuhanmu, maka kamu akan beruntung. Ingatlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya. Bagaimana cara membacanya? Apabila lidah sudah qalu tidak bisa membaca, atau kita dilahirkan dalam keadaan bisu, maka yang membaca adalah hati. Hati terus membaca Allah. Maka Allah ini terus bergerak seperti bergeraknya jantung, seperti bergeraknya tasbih. Seperti yang kita lihat tasbih yang ada di tangan saya ini. Bagaimana jari telunjuk ini bergerak memutar tasbih. Seperti itu pula lah detak jantung kita yang selalu menyebut Allah. Hingga seluruh tubuh kita ikut bergerak menyebut nama Allah. Setiap gerak-gerak baik tanaman, tumbuhan, angin, laut, api, apapun yang ada dalam pergerakan itu ada sebutan Allah. Tanpa ada sebutan Allah, maka tidak akan terjadi sesuatu. Karena atas izin Allah, maka segala sesuatu ini akan terjadi. Namun dengan hadirnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, disitulah kita akan tahu mana yang diridhoi dan mana yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa tujuan kita lahir ke muka bumi ini? Seharusnya kita tahu tujuan kita adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga seluruh yang kita kerjakan kita serahkan kepada Allah. Dari Allah, bersama Allah, dan untuk Allah. Maka apabila kita kembalikan kepada Allah, maka apa yang kita lakukan sama seperti yang dilakukan oleh para nabi-nabi sebelumnya, para wali-wali Allah, para syuhada, para siddiqin, orang-orang soleh, semua berbuat hanya demi cintanya kepada Allah. Asyaddu hubban lillah, amat sangat cintanya kepada Allah. Apabila manusia ini semua ingkar, maka Allah tetap akan menciptakan makhluknya yang cinta kepadanya dan berkumpul memujinya, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil. Semuanya akan berjuang untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalipun beliau maha gaib. Namun rahasia seorang hamba adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rahasia itu diketahui apabila hamba itu menjadi hamba yang soleh, hamba yang berbakti, hamba yang bermanfaat, maka dia tahu akan ada Allah yang akan membalasnya. Lahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Tuhan Allah lah yang kita maksud dan ridho Allah lah yang kita tuntut, sehingga kita ikhlas dalam melaksanakan segala sesuatu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar yang budiman di seluruh mancanegara, di seluruh dunia ini yang menyaksikan ceramah singkat kita ini, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini mengingatkan kita sebagai manusia
orang yang lupa dan lupa sehingga datang utusan Allah melalui malaikat Jibril disampaikan bersyahadatlah kau atas Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, untuk memberikan kabar gembira semua yang kita lakukan walaupun sebesar biji zarrah tetap dibalas Allah. Apabila balasan itu tidak selesai di dunia, maka pembalasan itu disempurnakan di akhirat. Maka akhirat inilah yang ditunggu-tunggu oleh orang beriman, karena balasan-balasan perbuatan baiknya adalah balasan yang ditunggu di akhirat kelak nanti. Bukankah dikatakan wal akhiratu khairul laka minal ula? Akhirat itu lebih baik daripada yang pemula ataupun yang di dunia ini. Karena hidup ini 2 kali hidup, 2 kali mati. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, takfuruna billah wa kuntum amwatan, kamu dalam keadaan mati, fa ahyakum, lalu dihidupkan, summa yumitukum, kemudian dimatikan, summa yuhyikum, kemudian dihidupkan, summa ilaihi turja'un, kemudian kembali kepada Allah. Artinya saat kita di dalam kandungan mati, lalu lahir kita ke dunia ini, lalu dimatikan masuk ke dalam kuburan, maka kita dilahirkan kembali, dan mana yang diridhoi Allah kembali kepada Allah, mana yang tidak diridhoi Allah maka nerakalah baginya. Hingga bulan suci Ramadan selalu disampaikan iskun minan nar, berdoa seluruh manusia supaya terhindar dari siksa neraka. Sungguh ajab Allah sangat pedih bagi orang yang beriman. Itulah yang ia takutkan, ajab Allah tadi. Bukan Allah dia takuti, tetapi azab yang diberikan Allah dia takuti. Namun ridho Allah dia minta selalu sehingga dia terhindar daripada azab Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita menjadi hamba yang soleh, mudahan terhindar dari keselamatan kesejahteraannya dengan cara banyak berzikir kepada Allah, tidak menyia-nyiakan waktu yang ada diberikan Allah di muka bumi ini. Sekian, terima kasih, dan berbanyaklah beramal sehingga kamu mendapatkan kemenangan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih, dan berbanyaklah beramal sehingga kamu mendapatkan kemenangan di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan 10 menit soya. Kepotong nih. Kan percobaan, Bel.